Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wa tamasuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair yubtaga amardatihi wa qurbihi wa tawabi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amdana bi asrari wa anwari wa nafa'ana bihi fid dini wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Sekarang kita masih berada di bulan Safar. Kita berada di minggu terakhir bulan Safar. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Pada bulan Safar seringkali terjadi pembahasan bahwasanya bulan Safar itu terjadi Allah akan menurunkan banyak bala, banyak musibah, banyak bencana, terutama pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Kapan hari Rabu terakhir bulan Safar? Rabu depan itu, Rabu ini. Rabu terakhir bulan Safar itu Rabu depan, itu Rabu ini. Dalam beberapa keterangan disebutkan bahwasanya ada orang soleh, orang yang ahli makrifat, orang yang sangat kenal dengan Allah, yang terbuka mata hatinya, artinya mata hatinya bisa melihat kepada hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala, bisa melihat hal-hal yang gaib. Bahwasanya orang-orang soleh tersebut berkata, Allah pada setiap hari Rabu terakhir bulan Safar menurunkan 320.000 bala. Allah menurunkan pada setiap Rabu terakhir bulan Safar, pada hari Rabu terakhir bulan Safar menurunkan 320.000 bala. Dan pada hari itu termasuk hari yang paling sulit selama 1 tahun. Ingat ya, ini adalah perkataan ulama. Ini adalah perkataan orang soleh. Ini adalah perkataan kekasih-kekasih Allah. Jangan sampai mengatakan bahwasanya Nabi bersabda atau Allah berfirman bahwasanya nanti setiap Rabu terakhir bulan Safar menurunkan 320.000 bala. Ini yang perlu digarisbawahi. Jangan sampai menjelaskan kepada orang, kata Nabi setiap Rabu terakhir bulan Safar Allah menurunkan 320.000 bala. Jangan. Apalagi Allah berfirman setiap Rabu terakhir bulan Safar menurunkan 320.000 bala. Karena ini tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis, tidak ada. Ini tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Lalu bagaimana kita menanggapinya? Ini namanya ilham. Ilham dari seorang wali, dari seorang soleh, dari Allah, bahwa orang-orang soleh tersebut dikasih pemberitahuan oleh Allah akan menurunkan 320.000 bala. Dan ilham ini selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan di dalam Islam, ya silakan untuk diikuti. Toh kemudian kalau kita misalnya tidak melakukan sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan oleh orang soleh tersebut, ya tidak apa-apa. Saya ulang kembali, bahwasanya ada sebagian orang soleh termasuk kekasih Allah, orang yang terbuka mata hatinya, orang yang hatinya begitu bersih, mendapatkan ilham dari Allah. Setiap Rabu terakhir bulan Safar Allah menurunkan 320 bala. Dan pada hari itu adalah hari yang paling sulit selama setahun.
Karenanya orang soleh tersebut ngasih anjuran kepada kita, lagi-lagi ini bukan dari hadis maupun dari Al-Quran ya. Orang soleh tersebut ngasih anjuran kepada kita untuk melakukan sholat 4 rakaat. Nah, sholat 4 rakaat itu sholat apa? Yang pasti jangan mengatakan ini adalah sholat Rebo Wekasan, karena tidak ada istilah sholat Rebo Wekasan. Tidak ada istilah sholat Rabu Wekasan, tidak ada. Lalu kita sholat apa pada saat hari Rabu terakhir bulan Safar? Kita niat sholat sunnah mutlak atau kita niat sholat sunnah hajat? Karena ini sudah otomatis boleh menurut para ulama tanpa ada khilaf. Sholat sunnah mutlak boleh apa tidak boleh? Sholat sunnah mutlak itu bagaimana? Ya usolli sunatanillahi ta'ala, begitu, sholat sunnah mutlak. Atau sholat sunnah hajat diniatkan untuk lidaf'il bala, untuk menolak bala. Jadi di sini tidak ada namanya sholat Rebo Wekasan, itu tidak ada. Yang ada ya sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah hajat diniatkan untuk lidaf'il bala. Jangan sampai salah untuk menjelaskan dan salah untuk memahami. Nah, di sini orang soleh menganjurkan kita untuk sholat 4 rakaat dengan 2 kali salam. 4 rakaat dengan 2 kali salam. Jadi 2 rakaat salam, setelah itu berdiri lagi 2 rakaat salam. Setiap rakaatnya membaca Fatihah 1 kali otomatis karena ini wajib. Setelah itu membaca surat Al-Kautsar sebanyak 17 kali. Setelah itu membaca surat Al-Ikhlas 5 kali. Dan setelah itu membaca surat Al-Falaq 1 kali dan surat An-Nas 1 kali. Setiap rakaatnya. Yang mau melakukan silahkan. Yang tidak mau melakukan juga silahkan. Karena ini memang tidak ada tuntunan dari Al-Quran maupun hadis. Jadi lagi-lagi saya katakan, jangan sampai mengatakan ayo kita sholat Rebo Wekasan, karena sholat Rebo Wekasan tidak ada di dalam Islam, tidak ada. Yang ada apa? Ya kita niat sholat hajat, boleh apa tidak boleh? Boleh. Kita niat sholat sunnah mutlak, silahkan. Saya ulang kembali. Rakaat pertama baca surat Fatihah 1 kali, kemudian surat Al-Kautsar 17 kali, surat Al-Ikhlas 5 kali, kemudian surat Al-Falaq 1 kali, dan surat An-Nas 1 kali. Setiap rakaatnya. Apakah saya melakukan? Biasanya saya melakukan. Kadang-kadang juga tidak. Bagaimana sikap kita bagi orang yang tidak melakukan? Jangan salahkan. Kenapa? Ya karena memang mungkin mereka prinsipnya tidak ada tuntunan memang dari Al-Quran maupun hadis. Tidak ada. Lagi-lagi ini bukan dalil dari Al-Quran maupun hadis, tapi ini adalah ilham yang diperoleh orang-orang soleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap Rabu terakhir bulan Safar Allah menurunkan 320.000 bala. Jangan sampai mengatakan Rasulullah bersabda. Kata Rasulullah, Allah menurunkan 320.000 bala pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Ini namanya berdusta atas nama Rasulullah, dosanya besar. Dalam sebuah hadis disebutkan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, maka bersiap-siaplah dia untuk menempati tempatnya di neraka. Jadi kalau kita masih belum jelas atau bahkan tidak tahu ini dari Rasulullah atau tidak, jangan sampai kata Rasulullah bersabda, ini fatal akibatnya, termasuk dosa besar. Jadi ini silahkan yang mau melakukan. Tadi saya sebenarnya nyari selebaran. Saya sudah punya itu selebaran tata cara untuk melaksanakan sholat yang disebutkan di dalam kitab ini, di dalam kitab Kanzun Najwa Surur. Cuma tadi belum ketemu. Insya Allah nanti kalau ketemu mungkin besok saya bagikan atau hari Selasa. Sampai ketemu. Ada, saya punya. Cuma tadi saya cari masih belum ketemu. Jadi hari Rabu terakhir itu adalah Allah menurunkan 320.000 bala pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Percaya? Silahkan. Tidak percaya? Jangan dicela. Karena memang ilham di dalam Islam tidak bisa dijadikan dalil atau hujjah.
Hujahnya apa? Ya Al-Quran maupun hadis. Lalu bagaimana kalau ada anjuran seperti ini? Selama tidak melanggar aturan-aturan di dalam syariat Islam, ya silahkan. Sholat melanggar apa enggak? Enggak kan? Kecuali misalnya begini, walaupun dia derajatnya jadi seorang wali kutub misalnya, pada hari Rabu terakhir bulan Shafar nanti akan turun 1 juta bala, maka untuk terhindar dari bala itu silakan kalian pergi ke laut untuk membuang ayamnya masing-masing. Kalau seperti itu sudah beda. Ini kan anjurannya bukan untuk hal-hal yang melanggar aturan. Suruh sholat boleh kan? Atau misalkan kita sedekah, kita niatkan untuk tolak bala. As-shadaqah tadfa'ul bala. Sedekah bisa menolak bala. Selama yang kita lakukan adalah hal-hal yang positif, maka ya silakan, tidak jadi masalah. Toh namanya Rabu itu juga ada yang baik, ada yang tidak baik. Sebagaimana sekarang ada orang yang mendapatkan kebaikan, juga ada orang yang mendapatkan keburukan. Artinya kita itu untuk menyikapi hari Rabu terakhir bulan Shafar itu ya biasa-biasa saja. Selama hal yang kita lakukan adalah hal-hal yang positif, berarti Rabu itu tidak membawa apa-apa. Karena sejatinya Rabu ini juga hari yang diciptakan oleh Allah. Ketika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, itu juga semata-mata dari Allah, tidak ada hubungannya dengan harinya. Jadi di dalam Islam itu tidak ada istilah hari naas, hari sial itu tidak ada. Kok ada orang meyakini hari sial, itu tidak benar. Tidak benar. Tidak usah meyakini bahwa ada hari sial. Ketika kita meyakini ada hari sial, bisa jadi itu akan terjadi kepada kita. Bagi siapa? Bagi orang yang meyakininya. Pertama ya. Jadi jangan sampai salah paham, apalagi menyampaikan hal yang salah kepada orang lain. Mari kita melaksanakan sholat Rebu Kasan. Tidak ada sholat Rebu Kasan. Silakan sholat. Yang tidak sholat tidak apa-apa. Kalau saya biasanya sholat, karena saya ngikuti kiai saya. Tapi saya niatkan memang bukan untuk sholat Rebu Kasan. Ini yang kadang sering kali disalahpahami. Paham ya? Ini terkait dengan Rebu Kasan. Nah, kalau kita berkaca dari para ulama salaf, orang-orang soleh terdahulu, bagaimana menyikapi hari Rabu terakhir bulan Shafar? Apa yang mereka lakukan? Ya kita kan tidak bisa untuk mengambil sikap sendiri, kecuali kita berkaca kepada orang-orang soleh terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu itu kalau hari Rabu terakhir bulan Shafar mereka keluar. Ya untuk menepis anggapan bahwa di sini hari Rabu itu banyak kesialan. Keluar bersenang-senang, misalkan ngajak keluarga, ngajak anak, ngajak istri, ya untuk menyenangkan mereka. Biar tidak ada anggapan bahwa hari Rabu itu adalah hari sial. Terus masalah yang tadi Allah menurunkan 320 bala, silahkan percaya juga tidak apa-apa. Sholat juga silahkan. Tapi kita lalui hari Rabu itu dengan hari yang biasa, sama seperti hari-hari Rabu yang lain. Silahkan. Kalau misalkan sebagian ulama itu ngajak, sebagian habaib ada di Pasuruan, siapa namanya saya lupa, ngajak keluarganya pergi ke kolam renang bersama, setelah itu baca maulid, baca sholawat, yang penting senang. Jangan sampai pas hari Rabu terakhir bulan Shafar ketakutan, tidak mau keluar. Oh nanti takut kecelakaan, takut ini, takut itu. Justru pikiran-pikiran seperti itu yang jauh lebih membahayakan. Tidak usah. Oh ini ada burung gagak lewat di atas rumah saya, nanti takut ada yang mati. Itu pikiran-pikiran yang membahayakan seperti itu. Tidak usah percaya dengan hal-hal yang tidak jelas seperti itu. Apalagi ada keyakinan misalkan nanti kalau ada orang mati kecelakaan nanti jadi burung hantu. Itu juga keyakinan yang tidak benar. Atau misalkan karena bulan Shafar ini adalah bulan yang banyak bencana, banyak bala, maka tidak boleh untuk melaksanakan pernikahan. Nah ini ada pernikahan. Karena ini untuk menepis keyakinan-keyakinan orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah menikah pada bulan Shafar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah menikah pada bulan Shafar. Ini untuk menepis anggapan dari orang-orang jahiliyah yang
mereka mengatakan bahwa bulan Safar adalah bulan sial. Tidak ada istilah bulan sial itu. Karenanya dalam sebuah hadis disebutkan la adwa wala tirata wala hamata wala safar. Ini hadis dari Imam Bukhari, hadis sahih. Tidak ada penyakit menular, tidak ada merasa sial karena sesuatu, dan tidak ada burung hantu, dan tidak ada safar. Artinya jangan meyakini ada penyakit yang bisa menular, jangan. Dengan sendirinya. Bagaimana cara kita meyakininya? Ya yakini bahwa penyakit ini bisa menular disebabkan karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang meyakini bahwa penyakit bisa menular dengan dirinya sendiri tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Karena dalam keterangan satu hadis yang lain disebutkan, kalau memang ada penyakit yang menular, siapa yang menularkan orang yang pertama kali terkena? Siapa coba? Yang pertama kali terkena penyakit, siapa yang menularkan coba? Siapa? Ada? Siapa yang menularkan? Ya pasti yang ngasih siapa? Ya Allah kan? Ini untuk menepis anggapan orang-orang jahiliyah. Nah, orang-orang jahiliyah itu juga punya keyakinan ada semacam merasa sial dengan adanya burung-burung atau apa. Kalau ada burung apa lewat di depan rumahnya nanti tidak boleh kerja. Kalau ada bintang terbitnya bintang apa nanti kerjanya tidak lancar, terjadi kecelakaan. Ini keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Apalagi orang-orang dulu kadang-kadang punya keyakinan yang cuma sekedar mitos saja. Kadang-kadang urusan pernikahan. Oh ini hari lahirnya hari Senin Pahing, yang satunya hari Senin Manis, ini tidak cocok, ini begini. Tidak usah terlalu percaya dengan hal seperti itu. Tidak usah terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu. Selama niat dan tujuannya adalah baik, ya silakan. Rasulullah mematahkan sendiri keyakinan orang jahiliyah. Rasulullah menikah pada bulan Safar. Kadang-kadang ada yang punya keyakinan, oh nanti kalau dapat anak pertama rezekinya tidak lancar, atau di tengah perjalanan nanti bisa berpisah, ada salah satunya yang mati. Nggak usah punya keyakinan seperti itu. Saya anak pertama, istri saya anak pertama, katanya rezekinya tidak lancar, alhamdulillah lancar jaya. Nah, iya, nggak usah berkeyakinan hal-hal yang tidak jelas seperti itu. Tidak usah. Wala hamata. Orang-orang jahiliyah terdahulu juga punya keyakinan bahwasanya kalau ada burung hantu itu akan terjadi hal-hal yang sial. Dan katanya itu orang yang mati yang dikuburnya tidak sempurna nanti akan jadi burung hantu, arwahnya bergentayangan, macam-macam. Itu juga kadang keyakinan yang sering kali terjadi di masyarakat. Orang bunuh diri, orang kecelakaan nanti akan jadi hantu, akan jadi pocong. Tidak ada, orang mati jadi hantu itu tidak ada. Yang ada di mana? Di TV. Orang mati jadi hantu, jadi suster ngesot apa jadi apa? Jadi kuntilanak, tidak ada. Kalau ada misalkan orang yang pernah melihat makhluk halus, semisal yang mengaku jadi aku adalah mbahmu, aku adalah kakekmu, aku adalah nenekmu, aku adalah orang tuamu, itu biasanya adalah jin yang menyerupai mereka. Orang sudah mati ya sudah mati, sudah tidak bisa jadi hantu atau jadi apa gitu, tidak ada. Makanya kita tidak terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu. Wala safar, kata Rasulullah. Ini untuk menepis anggapan dari orang-orang jahiliyah, mereka merasa sial dengan bulan Safar. Sampai bulan Muharram itu diakhirkan sampai bulan Safar. Padahal kan sudah ada jatahnya sendiri-sendiri kan bulan itu. Setelah bulan Muharram kan Safar. Bulan Muharram diakhirkan agar apa? Agar tidak sial. Dirubah, ditempatkan di bulan Safar. Nah ini keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Dan bahkan pertama kali peperangan di dalam Islam itu juga terjadi pada bulan Safar. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saran saya kalau hari Rabu, yang mau kerja silahkan, yang mau beraktivitas cari ilmu silahkan. Yang penting yang dilakukan adalah hal-hal yang baik. Tapi kalau yang dilakukan adalah hal-hal yang tidak baik, maka
hal yang dilakukan itu sudah termasuk bala itu sendiri sebelum dia mendapatkan bala yang lain. Misalkan maksiat, ya tidak usah nunggu hari Rabu. Mau hari Jumat, hari yang paling mulia, kalau dia melakukan maksiat, dia mendapatkan bala yang jauh lebih besar dibanding bala yang turun pada bulan Shofar, pada hari Rabu terakhir bulan Shofar. Silakan keluar. Atau kalau perlu yang sudah berkeluarga, ajak belanja ke pasar, ke toko-toko, belikan makanan-makanan. Setelah itu sedekah. Ya, lakukan hal-hal yang tidak melanggar aturan di dalam Islam. Ya, kita yang percaya silahkan. Kalau saya percaya saja, karena memang ini orang soleh yang diberi ilham oleh Allah. Setiap Rabu terakhir bulan Shofar Allah menurunkan 320 bala. Dan juga ada beberapa keterangan hadis yang menyebutkan bahwasanya selain bulan Shofar, setiap hari Allah itu menurunkan penyakit. Dan penyakit itu akan jatuh ke bejana atau wadah yang tidak ditutupi. Lebih tepatnya biasanya pada malam hari. Makanya kita dianjurkan untuk menutup bejana yang ada makanannya, yang ada minumannya, untuk ditutup dengan sesuatu. Kenapa? Karena khawatir terjadi turun penyakit di bejana itu. Misalnya panci masih ada kuahnya, tutup. Gelas masih ada airnya, tutup. Kendi, tutup. Wajan, tutup kalau masih ada makanannya. Karena apa? Karena khawatir Allah penyakit itu turun pada saat itu. Dan itu akan mengenai bejana-bejana yang kebuka. Ini hampir mirip seperti yang Rabu terakhir bulan Shofar. Ini setiap hari tapi. Caranya bagaimana? Kalau tidak ada tutupnya, walaupun tidak bisa ditutup secara penuh, minimal kita menutup dengan sesuatu yang sekedarnya saja. Contoh ya. Semisal ini gelas seperti ini. Tidak ada tutupnya. Ini seringkali dicontohkan oleh guru-guru saya yang ada di Tarim. Waktu kita masih belajar sama beliau, biasanya disuguhi air sama teh. Kadang-kadang tidak ada tutupnya. Beliau cara nutupinya bagaimana? Kasih pulpen seperti ini. Yang penting ada tutupnya walaupun tidak bisa menutup dengan sempurna. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Orang misalkan lagi ngopi, lagi minum teh, tidak ada tutupnya. Selagi tidak dia minum, tutupi seperti ini. Dengan kayu, dengan lidi, dengan apapun, silakan. Karena khawatir bala itu, penyakit itu turun. Dan ini pernah terjadi. Saya mendengar cerita dari Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor, Kraksan. Beliau orangnya masih ada, masih hidup. Beliau suatu malam naruh gelas yang sudah terisi air di tempat tidur, samping tempat tidurnya beliau. Dan beliau lupa untuk tidak nutup gelasnya itu. Setelah bangun tidur, langsung minum air itu. Dan ternyata setelah minum air itu, padahal sebenarnya sebelumnya sehat-sehat saja. Setelah minum air itu tiba-tiba muntah-muntah, banyak sekali. Hanya beliau ingat, oh iya, saya lupa tidak nutup air ini. Karena setiap malamnya Allah menurunkan penyakit di bumi, dan itu akan masuk di bejana-bejana yang tidak tertutupi dengan apapun. Ya kalau bejananya tidak ada makanannya ya tidak apa-apa, tidak usah ditutup. Apa? Wajan digantung di tembok, mau ditutup ya apa? Ya tidak usah. Ini berlaku untuk hal-hal yang ada makanannya atau ada minumannya. Kenapa? Ya tidak cuma malam, pagi, siang, sore. Tutupi. Jangan sampai setelah goreng-goreng di wajan, setelah itu dibiarkan tidak ditutupi sama sekali. Ya, walaupun misalkan anggap saja tidak ada penyakit yang turun, ya minimal khawatir ada cicak yang kencing tidak permisi. Kan kita tidak tahu, tidak bisa membedakan. Atau ada semut yang buang air besar di situ, kan tidak ada yang tahu. Atau kok ya apa? Saya tidak pernah tanya soalnya.
Dan hal-hal yang lain, atau mungkin tiba-tiba ada debu-debu yang berterbangan masuk ke situ dan kita tidak tahu debunya itu campur apa, kan bisa jadi terkait dengan hal yang tadi, turunnya penyakit karena memang itu tidak kelihatan. Makanya kita urusan ilham itu memang tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan hujjah. Seperti tadi itu ilham namanya. Tapi walaupun seperti itu, dalam satu hadis disebutkan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yamduru binurillah. Takutlah kalian dengan firasat seorang mukmin. Orang soleh itu firasatnya tajam. Orang soleh itu firasatnya tajam. Orang yang ahli ibadah, orang hatinya bersih itu firasatnya tajam. Misal begini, ada orang mau pergi dan dia sebelum pergi ketemu dengan orang soleh yang hatinya bersih, hatinya suci. Udah jangan pergi. Kalau yang ngomong itu orang soleh, jangan pergi. Itu namanya firasat, bukan ilham. Firasat itu di bawahnya ilham. Firasat saja kita harus waspada. Firasatnya orang mukmin, apalagi ilham di atasnya firasat itu. Karena langsung dikasih pemberitahuan dari Allah, notifikasi dari Allah. Firasat, sering itu terjadi. Jangan pergi, ternyata dia maksa untuk pergi. Apa yang terjadi? Kecelakaan. Itu firasat. Dan seperti itu, firasat ini hanya berlaku bagi orang mukmin yang soleh. Kalau orang banyak maksiatnya, jangan pergi, takut kecelakaan. Itu bukan firasat. Bisa jadi bisikan dari jin-jin yang menemani dia, khoddam istilahnya. Ada memang orang yang agak peka itu, tapi dia sholatnya enggak, puasa enggak, baca Quran enggak, menjaga aurat tidak, tapi agak peka. Jangan ini ke sana, nanti takut terjadi apa-apa. Itu bukan firasat itu namanya. Itu bisikan-bisikan jin yang sering menemani dia. Tapi kalau orang soleh, silakan. Lagi-lagi yang percaya silakan, yang tidak percaya juga silakan. Yang sholat Rabu hari Rabu terakhir bulan Safar, tapi bukan sholat Rabu wekasan, tapi sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah untuk menolak hajat, kemudian sedekah dan lain sebagainya, silahkan. Yang tidak jangan disalahkan, jangan mencela begitu. Nah tadi itu ada aturan-aturan untuk melaksanakan sholat 4 rakaat. Setelah itu nanti ada doa khusus. Kalau saya baca di sini kemungkinan nanti tidak hafal juga. Nanti insya Allah akan saya cari filenya itu. Saya lupa naruhnya itu. Ada doa khusus setelah sholat 4 rakaat tadi. Yang penting intinya itu yang mau melakukan silahkan. Kemudian ada amalan-amalan yang lain juga yang bisa kita lakukan pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Salah satunya adalah kita menulis ayat yang ada lafaz salamun. Yang pertama, surat Yasin ayat 58. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Tulis ininya saja, tulis nama surat dan ayat, nanti dicari sendiri. Yang kedua, salamun ala nuhin fil alamin. Surat As-Saffat ayat 79. Salamun ala Ibrahim. Surat As-Saffat ayat 109. Sudah ya? Surat As-Saffat ayat 120. Salamun ala Musa wa Harun. Surat As-Saffat ayat 120. Yang tadi berapa? 109. Salamun ala Ilyasin. Surat As-Saffat ayat 130. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Surat Az-Zumar ayat 73. Min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Surat Al-Qadar ayat 4 sampai ayat 5. Itu semuanya ada kata-kata salam. Agar apa? Agar kita selamat. Itu ditulis di kertas putih. Ada berapa itu tadi salamun itu. Setelah itu siapkan semacam tempat wadah untuk minum, masukkan ke situ, setelah itu diminum dengan niat bertabaruk dengan Al-Quran.
Jangan sampai kita meyakini bahwa ini yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita Allah melalui perantara ayat-ayat Al-Quran. Silakan itu. Ini amalan yang lebih ringan dibanding yang sholat-sholat tadi. Kemungkinan orang kadang ada yang malas untuk melakukan. Kalau ini agak mudah. Silakan ditulis di kertas putih. Setelah itu siapkan semacam gelas atau apa, atau air dalam botol yang besar, masukkan kertasnya di situ, tunggu beberapa saat, misal 5-10 menit, setelah itu diminum. Sekeluarga tidak masalah. Niat untuk minta keselamatan dari Allah. Jangan sampai kita meyakini bahwa itu adalah yang menyelamatkan. Nah, kemudian yang penting untuk kita ketahui bahwasanya kita tidak perlu untuk meyakini hal-hal yang tidak jelas. Semisal sama orang tuanya tidak boleh untuk melakukan hal ini, nanti takut ini. Kalau kita terpaksa melakukan, bagaimana caranya? Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Kalau kita merasa sial dengan sesuatu itu, oh nanti kalau ke sana takut terjadi ini dan itu, kayaknya saya sial ini. Sialnya kamu bukan firasat itu. Kamu siapa? Kayaknya saya sial mau ke sana. Sial-sial seperti itu adalah bisikan-bisikan yang negatif yang sekiranya kalau kita turuti terus akan berakibat hal-hal yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Kalau misalkan kita merasa sial, lakukan. Setelah itu kita mantapkan hati kita untuk pasrah kepada Allah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Begitu caranya. Jangan sampai kita turuti. Tapi saya tidak enak nanti kalau tidak datang atau bagaimana. Tapi tidak ngomong bismillah, tawakkaltu ala Allah, tidak dipasrahkan kepada Allah. Bisa jadi lebih kuat prasangkanya itu, keyakinan itu, sehingga kadang-kadang terjadi juga. Makanya tidak usah berkeyakinan hal-hal yang tidak baik. Bahkan sebagian orang-orang jahiliyah itu juga ada yang punya keyakinan bulan Syawal itu adalah bulan yang tidak baik untuk menikah. Tapi itu dibatalkan oleh Rasulullah. Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah pada bulan Syawal. Rasulullah bangun rumah pada bulan Syawal. Siapa yang tidak lebih hati-hati daripada Rasulullah? Jadi itu keyakinan-keyakinan orang jahiliyah. Dan salah satu keistimewaan hari Rabu itu dalam beberapa hadis sebagaimana disebutkan dalam kitab Asy-Syu'ab yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi, bahwasanya hari Rabu, setiap hari Rabu doa itu mustajab antara duhur dan asar, ba'da zawal, ketika masuk waktu duhur dan sebelum masuk waktu asar. Berarti di sini kan kita bisa ngambil kesimpulan bahwasanya Rabu itu ya memang ada orang yang mendapatkan keburukan, ada orang yang mendapatkan kebaikan. Jadi tidak pas langsung semuanya kesialan. Kenyataannya kan ada orang dapat rezeki, ada dapat orang tidak dapat rezeki. Berarti Rabu terakhir bulan Shawwal itu ya sama seperti Rabu-Rabu yang lain. Tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir. Silakan melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana biasanya. Mestinya itu kita jangan merasa sial dengan hal apapun. Yang bagus itu tafaul. Contoh begini tafaul itu. Saya sering kali ditanya sama sebagian orang. Begini, Ustaz, saya tadi malam mimpi dikejar sama kambing. Ada apa ya Ustaz ya? Akan terjadi apa? Saya biasanya bilangnya seperti ini. Oh, itu nanti sebentar lagi akan mendapatkan banyak kebaikan, akan mendapatkan banyak rezeki. Daripada punya keyakinan tasya'um itu keyakinan ini tidak baik. Oh, nanti terjadi ini. Hanya sebelum terjadi dia sudah tersiksa dengan pikirannya sendiri. Ya kita tafsirkan untuk hal-hal yang baik saja. Walaupun nanti kenyataannya terjadi hal yang tidak baik, minimal hatinya tenang kan. Itu lebih enak dibanding meyakini hal-hal yang tidak baik. Dan bahkan di dalam kitab Al-Hidayah disebutkan bahwasanya sesuatu yang dimulai pada hari Rabu itu akan sempurna. Nah, makanya rata-rata
libur pondok masuknya itu biasanya hari Rabu, ya, atau hari Ahad. Dan pada hari Rabu itu Allah menciptakan nur, cahaya. Jadi kalau kita berpikir bahwa hari Rabu itu juga di sisi yang lain ada hal yang baik, makanya tidak perlu merasa sial, tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa khawatir. Dan bahkan dalam sebuah hadis, yang hadis ini dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, hadis marfu, man gharasal asjar yaumal arbi'a wa qala subhanal ba'isil waris atat ukuluha. Barang siapa yang menanam pohon pada hari Rabu, kemudian dia mengucapkan subhanal ba'isil waris, dia mengucapkan doa itu, maka nanti akan tumbuh dengan sempurna. Makanya kalau mau nanam itu bagusnya hari Rabu. Kalau tidak hari Rabu ya silahkan juga, tidak apa-apa. Tapi bagusnya hari Rabu. Misalkan orang tuanya mau nanam padi hari Rabu, Pak. Rabu kapan? Ya terserah, kalau ada bibitnya, kalau tidak ada mau pakai nanam apa? Hari Rabu yang bagus. Karenanya saya simpulkan bahwasanya memang dari ulama kita ada perbedaan pendapat terkait sholat yang dilakukan pada hari Rabu terakhir bulan Safar, dan bahkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari melarang untuk melakukan sholat terbawa-kasan. Kenapa? Karena memang tidak ada sandaran dari Al-Quran maupun hadis. Walaupun sebagian ulama yang lain juga termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka melakukan tapi dengan niat bukan sholat terbawa-kasan, tapi sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah hajat untuk menolak bala. Karena kedua jenis sholat ini adalah sholat yang juga tidak dilarang di dalam Islam. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Lagi-lagi saya katakan, jangan sampai mengatakan kata Rasulullah setiap Rabu terakhir bulan Safar Allah menurunkan 320.000 bala. Bukan. Ini bukan hadis, bukan Al-Quran. Tapi kata siapa? Kata orang-orang soleh yang mata hatinya sangat bersih, sangat suci, sehingga bisa melihat hal-hal yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Silakan yang mau bertanya. Kalau saya biasanya sholat, tapi saya tidak ngajak-ngajak. Yang mau sholat silahkan, yang tidak juga tidak apa-apa, karena memang ulama juga seperti itu. Kiai Hasyim tambah melarang sholat, yang penting jangan, kalaupun sholat jangan sampai niat sholat terbawa-kasan. Niatnya bagaimana? Kadang-kadang orang masih tanya niat itu ada di dalam hati. Ya sebelum takbir kita niat, saya niat sholat hajat untuk menolak bala. Allah Akbar, sudah. Tidak usah usolli sunnatal hajati lidaf'il balai. Ya kalau dia hafal. Kalau tidak hafal, niat itu gampang, tidak usah dipersulit. Puasa Senin, Kamis, bagaimana niatnya? Nawaitu saumal isnaini sunnatan lillahi ta'ala. Ya kalau dia hafal niatnya. Niat itu bukan ucapan, niat itu ada di dalam hati. Jangan sampai salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita harus yakin bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat, tidak ada yang bisa memberi madarat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa sial, silakan lakukan, kemudian bismillah, tawakkaltu Allah. Silakan yang mau bertanya. Yang sholat pastinya tidak boleh sholat, ya tidak usah sholat. Kalau misalkan untuk yang amalan tadi, nulis tadi, bisa minta tolong kepada orang lain untuk nulis. Setelah itu masukkan di gelas atau air di dalam botol. Kalau mau minum ya silahkan, mau cuma minum, nulisnya tapi jangan, karena itu ayat Al-Quran semua itu, tidak boleh. Kalau cuma minum ya silahkan, tidak apa-apa. Atau barangkali ada yang mau dengan ikhlas hati itu nulis, pasti fotokopi, kasih satu-satu itu teman-temannya itu, boleh juga.
Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.